Ya welcome YouTube. Welcome YouTube. Iya tadi aku awal-awal ada 20 menit pertama aku off mic gitu. Iya aku masuk sini kayak nitip sendal gitu. Kok aneh ya? Sorry bentar aku masih ada yang perlu aku kerjain. Cabut dulu. Nah, ternyata udah setengah jam dong di sini. Aku mager malam ini nggak tahu ya. Banyak banget yang main Master Duel. Aku kepikiran buat main juga cuma worth it nggak sih kayak download sampai 16 giga kalau nggak salah. Terus cuma aku mainin 2-3 jam terus udah itu nggak tahu kapan mau mainnya lagi aja. Ah, harus ya begitu. Makanya yang mana mana gede lagi segitu. Ntar lagi kali ya. Aduh, dari aku udah anticipate itu dari tahun kemarin sih sebenarnya. Iya Master Duel. Walaupun nggak apa ya nggak fanatik banget gitu tapi aku tahu oh iya Master Duel keluar nih bentar lagi. Januari tepatnya kemarin aku udah Januari kayaknya udah keluar. Tapi begitu gamenya keluar aku nya nggak bisa main sih sebal. Iya men. Oh iya itu kapan ya audisinya udah habis ya kemarin. Iya ini update sedikit anjir update sedikit. Dari audisi di Contrality yang beneran ditutup gak sih? Anjir kalau ditutup kayaknya gimana ya? Aku pengen ngisi apa ya, aku pengen submit buat audisi ini cuma wajar harus ya. I mean gak bisa kasih perpanjangan waktu sampai weekend gitu. Aku nggak sempet kan buat tag vokalnya kemarin. Udah ditutup kali ya. Nah, udah ditutup nih tanggal 26 Januari batas terakhir pengumpulan audionya. Sekarang udah 27. Iya kayaknya nggak sekarang man. agak agak disesalkan sih tapi ya mau gimana sih. Itu hal yang dulu audisi gitu bisa aku kejar dengan mudah sih maksudnya nggak serepot sekarang harus aduh tanggal berapa nih nggak harus mikir gitu man. Iya sekarang aku banyak iya sih banyak tanggung jawab yang kudu aku kerjain jadi buat hal-hal kayak weh ada audisi nih pengen ikutan tapi ada tanggung jawab gimana dong. Semalam aja aku rada bersyukur sebenarnya ada kerjaan yang rada diundur gitu. Iya aku udah rada ketar-ketir aja minggu ini serius banyak banget yang kudu aku kerjain. Untung ada kerjaan yang minta diundur gitu. Aduh sorry aku belum bisa kasih naskahnya ya. Sekarang iya tar lagi ya oke deh. Aku bilang gitu ya syukur deh. Amin. Gimana ya eh patokannya mungkin sekarang kalau buat ngerjain hal kayak gitu gak bisa cuma karena aku lagi seneng atau aku lagi suka dong ngerjain kerjaan itu. Iya aku juga kudu kudu rada mikirin waktunya yang dipakai waktunya yang dihabisin buat kerjaan itu berapa lama. Iya kayak kemarin ternyata tag vokalnya nggak bisa langsung tag main aku nggak sejago itu aku pikir nggak udah nggak perlu reading kita langsung tag aja nggak kita butuh reading dan readingnya makan waktu. Gak sih tag vokalnya kayaknya yang makan waktu. Iya kalau kalau dipikir lagi ya kalau nggak pas tanggal 26-nya banget gitu terakhir audisinya kayaknya aku masih sempet cuma kemarin tuh banyak banget yang kuduku beresin. Iya jadi ya iya ada aturan jam apa ya ada aturan jam 3 jam 4 pagi tuh masih ngecek HP nyari ntar emailnya udah di ya ngecek
update kerjaan aja jam segitu. Ya agak mengenaskan sih, tapi ya pertimbangannya nggak cuma apakah pekerjaannya menyenangkan doang sih. Ya selanjutnya apakah waktunya ada. Itu yang selanjutnya lagi adalah budgetnya berapa. Pada akhirnya ya kadang ada beberapa kerjaan yang kemarin aja, yang kerjaan storyboarding itu di proposalnya sengaja harganya aku turunin. Iya, dari tawaran si kliennya ngasih harganya segini, tapi karena aku seneng ngerjainnya, atau ini tipikal kerjaan yang yang buatku lagi, soalnya dari kemarin aku emang lagi pengen gambar, jadi ya storyboard, ada kerjaan boarding nih, ya udah kerjain, nggak apa-apa, aku kasih diskon deh. Iya, tapi si kampretnya aku nggak ngelihat kerjaanku yang lain yang anjir, ini minggu ini banyak ternyata yang kudu kerjain, sial. Jadi ya udah, ya itu pertimbangannya, nggak cuma apakah pekerjaannya menyenangkan lagi, men. Iya, waktunya gimana nih, waktunya cukup nggak, apakah aku emang lagi seluang itu kah minggu ini. Ya kemarin juga aku nerima kerjaan yang niatnya buat have fun karena ada waktunya. Iya, jadi aku nggak mikir ke situ, kemarin. Dan kemarin tuh yang apa ya, yang komisian akhir tahun itu juga karena kerjaanku akhir tahun udah kelar, makanya aku bisa bisa nutupin kerjaan orang. Iya, sayangnya tahun ini yang kemarin terjadi tuh kerjaanku sendiri belum kelar, makanya belum bisa ngambil proyek aneh-aneh begitu. Sama mungkin kayak broadcast gini juga sebenarnya buat aku sendiri. Ya tadi kan waktunya ya, aku ngitung broadcast gini tuh, kalau emang diniatkan tiap hari pengen broadcast begini, berarti aku harus nyiapin at least 3 jam per harinya. Iya loh, serius. Dari mulai setup broadcast sampai tutup broadcast sampai upload file ke YouTube, at least 3 jam deh. Aku baru ngerasa broadcast ini selesai begitu filenya aku upload ke YouTube, nggak tahu kenapa. Mungkin karena emang SOP-nya sudah begitu kali ya. Jar, semalam gak enak banget ya. Dia aku nutup ceritanya pas tengah-tengah bab gitu aja. Ini apa sih maunya tel? Iya. Semalam niatnya aku emang tidur cepet sih, soalnya kayaknya udah hampir semingguan, gading kayak 5 hari aku begadang. 5 hari begadang nggak bisa diterusin tuh, seminggu begadang nggak bagus buat. Soalnya nggak begadang sih, aku hitungnya itu kayak tidur malam gitu. Iya, soalnya ya kenapa kudu tidur malam Del? Iya, soalnya kerjanya keluarnya jam segitu. Dan kadang jam segitu aku masih harus stay sharp gitu. Jadi bukan karena persiapan malam Jumat. Enggak, semalam aku udah udah capek banget. Iya. Jadi tidurnya cepet. Itu pun masih kebangun-bangun gitu. Iya. Aku semalam tuh tidurnya tuh beres broadcast tuh aku udah tidur sih kayaknya jam 12-an gitu. Iya, nak. Sorry ya. Ya aku tahu di Discord banyak anak-anak pada nanya kan, mau ke pojokan gak malam ini. Aduh, sorry ya, kayaknya aku butuh tidur lebih cepat aja. Itu pun tidur lebih cepat, aku tidur jam 12, jam 3, jam 4-an aku masih bangun lagi aja. Iya, bentar aku ngecek brief dulu udah keluar belum. Anjir. Aduh, gitu banget ya. Iya. Untungnya sih kerjaannya bisa dimundurin gitu. Iya, di briefnya, aduh sorry, ntar naskahnya belum kelar. Aku kasih tahu lagi deh kalau naskahnya udah kelar. Aduh, syukur deh ya.
Enggak, lu bayangin kalau semalam kudu brief juga anjir, aku jam 4 bangun terus ya udah lanjut gitu aja terus sampai pagi. Untung untung naskahnya belum, iya untung diundur, jadi bangun cek cek email tidur lagi. Iya, aku ngerti sekarang bisa bangun cek email dan tidur lagi tuh sebuah kenikmatan duniawi, man. Padahal semalam tuh ya jam abis broadcast mau aku kejar tuh, iya. Mau aku kejar audisi aja. Ngirim ngirim submisi audisinya aja. Cuma beres broadcast ternyata suaraku udah nggak maksimal gitu. Iya, itu yang terjadi kemarin sebenarnya. Iya. Kan nungguin ngupload mayan ya ada 40-an menit gitu. Ya udahlah aku tag aja deh buat buat audisi. Terus ntar suaraku kok dengerannya aneh ya. Aduh nggak enak nih. Ya, nggak suka nggak suka. Iya men, suara suara ngantuk tuh enggak deh. Jadi audisinya juga aku skip. Iya nggak jadi. Kecuali dari mereka mau perpanjang sampai hari, sampai kalau iya kalau ditutup audisinya weekend gitu aku masih bisa kejar aja. Sekarang enggak deh. Nggak tahu ya. Iya, faktor prioritas kali. Nggak kali sih kayaknya, emang begitu, emang faktor prioritas. Pada akhirnya aku harus ngambil kerjaan yang secara waktu memungkinkan. Iya, dan secara effort efisien. Ya aku nggak suka tuh ngerjain kerjaan yang effortnya gede tapi nggak efisien gitu. Kadang gimana gitu, anjir ini kerjanya banyak tapi kayak nggak efisien secara waktu, secara resource kayak gitu, secara budget juga. Aku ogah tuh ngerjain kayak gitu, kayak too much effort tapi nggak sebanding dengan apa ya, dengan outcome-nya. Enggak. Jadi akan ada halo YouTube kah malam ini? Udah nak, udah halo YouTube tadi. Ya silahkan kalau mau menyapa. Udah. Aku tadi udah mulai broadcast. Udah mulai recording. Di timerku udah 12 menit semenjak semenjak tadi opening. Ya dan malam ini aku tutup buku men. Tutup buku buat perahu kertas. Ya akhirnya buku ini kelar juga men. Belum ya tapi mudah-mudahan malam ini kelar. Iya. Suaraku udah nggak enak men, kedengeran bindeng gitu, aku nggak suka aja. Serius aku nggak suka. Aneh banget ya. Ya matahari malam ini ada sekitar 30 halamanan gitu. Dan suaraku nggak maksimal emang. Dari tadi aku dengerin rada cringe gitu. Kok bindeng sih Dal? Oh iya, ya syukur deh. Aku takutnya itu ngeganggu sih, soalnya kalau mungkin karena telinga dan mulutku deket. Alah, iyalah, iyalah. Apa sih? Apa sih Dali? Iyalah telinga sama mulut tuh deket. Kalau jauhan ngeri men, telinganya di mana, mulutnya di mana. Ya tahu nggak sih itu jokes yang itu apa sih? Iya kemarin ada yang tabrakan, pala sama kakinya misah. Serius pala sama kakinya misah? Ya iyalah pala sama kaki mah harus misah kan, kalau kalau nyambung gimana ceritanya coba? Kan pala ketemu badan dulu baru kaki gitu, ya misah lah, dipisahin sama badan. Pala sama kaki misah anjir. Cukup tahu Del. Iya, yeah. Kepala sama kaki bisa. Aku kadang masih sebel sih kalau masih ada yang pakai gitu. Aduh anjir, itu soalnya itu udah lama banget man. Iya, aku denger itu kapan ya? Zaman sekolah gue. Aku nggak tahu jokes kayak gitu awalnya dari mana ya, dari radio gitu atau dari, kayak dari radio deh. Aku nggak begitu mantengin radio
Lawak sih dulu. Bentar aku recap bentar kali ya. Jadi terakhir tuh karena ini kenapa aku motongnya tengah-tengah itu yang aku pikir. Thought prosesnya gimana kenapa lo kemarin memutuskan untuk motong cerita ini di tengah-tengah bab? Why Dal? Terakhir tuh sampai Remy yang ngelamar Kugi, terus Kuginya ngerasa oh iya, dia ngerasa pilihan hatinya kayak terbagi gitu antara dia mau terus ngelanjutin mimpinya, ngelanjutin proyek buku dongeng yang bareng Kinan, atau nerima lamarannya Remy. Iya. Terus kemarin juga Kinan dia kayaknya udah menyelesaikan konfliknya dengan Lude gitu di Bali. Aduh anjir, ceritanya Lude sama Kinan tuh gimana ya? Gak tahu kan, apalagi sih. Aku suka kalimatnya Poyan kemarin, aku lupa yang mana. Tapi Pak Wayan tuh dia orangnya begitu, dia tuh nggak move on man. Iya. Tapi kemarin di akhir apa ya? Iya. Kedua ajar ini dia. Ini aku nemu nih. Welcome Mbak Ian. Iya sorry ya Mbak Ian, aku malam nggak nongkrong di Discord. Iya suaraku habis. Suaraku habis. Iya aku mau tag vokal aja nggak jadi. Persiapan malam ini kan, aduh nggak nggak gitu. Tapi iya sih malam ini aku tutup buku sih by the way. Bentar, aku kayaknya pengen mengulangi bab ini. Aduh shit. Kenal mau melakukan apa? Aduh kalian memang. Ubud Mei tahun 2000. Lude menyandarkan kepalanya di dinding, memandangi pamannya yang duduk memunggunginya. Sudah beberapa hari ini pamannya giat melukis. Mungkin karena baterainya sempat terisi dengan kedatangan Kinan beberapa waktu lalu. Sudah beberapa hari ini, Lude malah tidak bisa tidur. Hatinya resah, nyaris tidak pernah tenang. Dan sama seperti pamannya, itu pun disebabkan kedatangan Kinan. Poyan, ada apa deh? Bagaimana kita bisa tahu kapan waktunya untuk menyerah dan kapan waktunya untuk bertahan? Mendengar pertanyaan Lude, Pak Wayan berbalik. Poyan juga tidak pernah tahu, jawabnya lugas. Dulu, Poyan memutuskan untuk menyerah, membiarkan meminya Kinan memilih orang lain. Kapan Poyan merasa bahwa itulah keputusan yang tepat? D. Sejujurnya, apakah itu menyerah atau justru bertahan? Poyan tidak pernah tahu. Bahkan sampai hari ini. Apakah ini menyerah namanya? Barangkali betul begitu. Tapi dalam apa yang disebut menyerah, Poyan terus bertahan. Poyan tidak tahu, tapi hidup yang tahu. Lude menggigit bibirnya. Ia ingin mengucapkan sesuatu, sekaligus gentar dengan reaksi pamannya nanti. Namun desakan itu sangat kuat. Poyan, jangan marah kalau saya ngomong begini. Tapi saya nggak mau jadi seperti Poyan atau seperti meminya Kinan. 10-20 tahun dari hari ini, saya masih terus-terusan memikirkan orang yang sama. Bingung di antara penyesalan dan penerimaan.
Wayan terdiam mendengar luncuran kalimat dari mulut keponakannya. Ia seperti dicekoki segenggam pil pahit sekaligus. Getir, pedih, tapi ia merasakan kebenaran dalam kata-kata Lude. Kamu benar. Jangan jadi seperti Poyan, ujarnya lirih. Tapi bagaimana saya bisa memutuskan itu? Ratap Lude. Poyan percaya hidup ini sudah diatur. Kita tinggal melangkah. Sebingung dan sesakit apapun, semua sudah disiapkan bagi kita. Kamu tinggal merasakan saja. Wayan berkata lembut. Rasakan deh. Kamu pasti tahu jawabannya. Begitu juga dengan dia. Tidak ada yang bisa memaksakan. Apakah Kinan memang untuk kamu atau untuk orang lain? Jantung Lude serasa berhenti berdegup. Poyan sudah tahu. Pada akhirnya, tidak ada yang bisa memaksa. Tidak juga janji atau kesetiaan. Tidak ada. Sekalipun akhirnya dia memilih untuk tetap bersamamu, hatinya tidak bisa dipaksa oleh apapun, oleh siapapun. Lude menunduk, menyembunyikan matanya yang berkaca-kaca. Ia memahami apa yang diucapkan pamannya. Yang belum ia pahami adalah mengapa harus sesakit ini rasanya. Nggak men, itu cuma 1 halaman lebih, ya kayak 2 halaman kurang gitu, tapi rasanya ngena banget dialog barusan. Ini aku tandain deh, ya ntar deh. Ntar udah ini dulu ya. Kayaknya buat ini bisa aku pakai buat konten lain mungkin, atau buat ku buka lagi kalau harus nulis apa gitu. Aku suka pacingnya, kayak aku nggak tahu ya apakah itu ditulis dengan dengan pacing seperti itu, tapi dan aku nggak tahu juga, aku nggak ingat di filmnya emang adegan itu pacingnya begitu ya, maksudnya cara pengucapannya emang benar seperti itu atau enggak, aku nggak tahu sih. Tapi rasanya enak aja kok bacanya dengan cara seperti itu. Sama kayak apa ya, kalau nggak salah bab 20 atau bab 19 ya, dari tenggelamnya kapal Van der Wijk. Aku itu bagian dimana Zainuddin yang setelah sekian lama ngobrol lagi dengan Hayati, terus Hayati minta kalau dia bisa diterima lagi di tempatnya Zainuddin, tapi itu emosinya nggak se-mild ini ya, tapi itu juga bisa aku bawain dengan cukup enak sih. Mungkin karena salah satunya karena pengaruh filmnya juga. Di filmnya itu dibawakan dengan apik aja, sama siapa sih kalau nggak salah, Herjunot Ali sama Pevita Pierce gitu. Iya, aku banyak, soalnya di filmnya bagian itu beneran nggak di cut, nggak di, ya satu bab itu ditelan bulat-bulat sama filmnya, jadi wajar bagus banget ya. Kayaknya dibuat di perahu kertas, kalau aku bacanya pelan-pelan bakal ada 2 atau 3 part lagi, 2 atau 3 part, 2 atau 3 part lagi yang bisa aku tandain kayak gitu. Tapi ntar deh, ya harusnya dari kemarin ya, ntar sekarang takutnya ntar lupa. Ya ini belanjaan aku waktu kapan ya, shit kok gini, jangan dong. Oh Desember, iya, belanjaanku waktu Desember kemarin. Jadi aku beli kayak sticky notes gitu, tapi apa sih, index and mark gitu buat di buku. Warna apa ya, aduh Del, harusnya lu bingung gara-gara itu.
kemarin aku jalan-jalan ke Gramet, aku nemu ginian sih. Salah kan? Salah lagi. Ya. Yeah. Kulangi. Malah nulis di bagian yang ada lemnya. Kan kayak gitu ya. Ya, halamannya tadi di mana ya? Shit, hilang halamannya. Kok gitu sih? Oh iya. Ya kayaknya nggak usah aku sticky note, nggak usah aku masukin lagi ke dalam plastik ini biar cepet. Udah. Ribet emang. Aku tahu itu ribet. Ntar lagi kalau aku nemu bagian yang menarik aku tandain juga deh. Kayaknya malam ini juga ada yang begitu. Udah, itu sedikit recap dari part yang aku suka yang kemarin aku bacain di sini. Aku mau lanjutin ceritanya. Sorry aku recapnya nggak keseluruhan gitu. Aku recapnya sangat-sangat subjektif gitu penilaiannya. Harusnya kan kalau recap semuanya Del. Kok recap yang bagian yang lu suka doang? Gak apa-apa deh. Kok kalian protes sih? Broadcast aing kok. Apa sih Del? Ini aku mulainya nggak balik lagi ke awal bab ya. Aku mulainya tengah-tengah. Pukul 11 malam tahu-tahu bel rumahnya berbunyi. Karel bergegas keluar kamar. Baru 3 bulan ia pindah ke rumah barunya itu. Belum banyak yang tahu alamat tempat tinggalnya yang sekarang. Tamu yang berkunjung selarut ini tanpa pemberitahuan patut diwaspadai. Karel mengintip sekilas dari tirai. Tidak ada mobil. Kepalanya melongok untuk mengintip lebih jauh. Matanya memicing, berusaha mengenali sosok yang tengah berdiri di depan pintu, membawa satu tas. Kugi, Karel terperanjat. Cepat-cepat ia membuka pintu. Kugi, ngapain? Kamu sama siapa? Kugi, ngapain? Kamu sama siapa? Kugi dengan muka kusut menghadap abangnya dengan mengiba. Karel, aku mau jadi parasit dulu di sini. Boleh ya? Sudah 3 hari sejak kejadian di restoran es krim itu. Gugi masih belum bisa dihubungi. Kinan tidak tahu lagi siapa yang bisa ia mintai keterangan. Noni adalah upaya terakhirnya. Non, kapan ke Jakarta? Pertanyaan pertama Kinan begitu telepon itu diangkat. Lusa, kenapa Nan? Kok suara lu tegang banget? Tanya Noni curiga. Gua mau ketemuan sama lu. Enggak. Gua mau ketemuan sama lu ya. Ada yang pengen gua tanya. Soal Kugi? Soal Kugi? Kenapa Kugi? Dia ngilang. Lu tahu dia di mana? Enggak. Kenapa sih tuh anak? Kayaknya lagi hobi ngilang ya.
Noni tertawa kecil, teringat kejadian Remy yang juga pernah menelponnya, melaporkan hal serupa. Lu udah tanya orang rumahnya? Udah, kayaknya mereka kompakan untuk gak kasih tahu. Mungkin Kugi yang sengaja gak kepingin dicari. Ya kalau gitu biarin aja lah, lagi nyepi kali, ntar juga pulang lagi, timpal Noni santai. Kalau cuma soal pulang lagi sih, gue juga yakin dia bakal pulang sendiri. Tapi bukan cuma itu masalahnya. Gue tetap pingin ketemu lu. Kayaknya ada sesuatu yang perlu kita obrolin soal Kugi. Oke? Lusa ya? Desak Kinan lagi. Noni menelan ludah. Belum pernah ia mendengar Kinan begitu bersikukuh. Welcome ya. Welcome back. Iya, kayaknya gitu ya. Buat yang reguler kesini, sapaannya harus gitu ya. Welcome back Mia. Soalnya kadang ada yang gitu datang ke sini, I am back. Iya. Kayak, oh iya, aku tahu. Iya, long time no see bang. Ya udah lama banget ya. Tapi rasanya baru kemarin sih. Nggak tahu ya. Soalnya baru kemarin juga aku mulai broadcast lagi. Ada Maya bulan ini aku banyak breaknya soalnya broadcast, jadi sorry ya. Kalau biasanya kalau buka reality terus jam 8-an gitu aku ada di situ, tapi kemarin aku nggak ada. Sorry ya. Banyak yang harus aku bereskan ternyata. Oke, aku lanjutin ya. Rumah dengan model townhouse itu hanya punya 2 kamar. Luas bangunannya pun tidak terlalu besar, tapi lebih dari cukup untuk Karel huni sendirian. Kehadiran 1 orang tambahan saja seharusnya menjadikan rumah itu semarak, apalagi kalau manusianya adalah Kugi. Namun kehadiran adiknya selama 3 hari di sana malah membuat suasana jadi mendung. Kugi benar-benar berbeda dari biasanya. Anak itu jadi pendiam, murung, dan lebih banyak mengurung diri. Tempat kesukaannya adalah balkon kecil di bagian belakang rumah, tempat menjemur pakaian. Kugi bisa berjam-jam nongkrong di sana, entah melamunkan apa. Terdengar suara langkah kaki beradu dengan anak tangga besi. Adiknya baru turun dari balkon belakang. Gi, makan dulu yuk, aku bawain nasi goreng nih, ajak Karel. Belum lapar, kata Kugi pendek. Gak mungkin banget kamu belum lapar, ayo makan. Karel menaruh bungkusan itu langsung ke atas piring Kugi, kemudian mengambilkan piring dan sendok. Setelah itu, Karel mulai makan duluan. Makan Gi, ajaknya lagi. Dengan lunglai, Kugi membuka bungkusannya, menyuap beberapa sendok, ogah-ogahan. Kugi hanya menghabiskan setengah, lalu berhenti. Membungkus kembali sisa nasi gorengnya, kembali diam. Karel mengamatinya tanpa berkomentar. Setelah menghabiskan nasinya, barulah Karel angkat bicara. Kamu mau sampai berapa lama di sini? Tanyanya kalem. Kugi mengangkat bahu. Belum tahu. Kenapa? Kamu mulai sebel ya lihat aku di sini? Karel tertawa kecil. Enggak, bukan itu masalahnya. Tapi aku mulai sebel karena kamu gak ngomong-ngomong. Dia lantas melipat tangannya di dada. Aku gak akan sebel lagi kalau kamu mau cerita. Jadi cepetan cerita. Sekarang. Kugi menatap abangnya. Tatapan orang meratap minta tolong. Begitu banyak yang ingin ia muntahkan keluar. Kugi pun sudah lelah menyimpan semuanya sendirian. Kamu harus tanya aku sesuatu dulu, kata Kugi setengah berbisik. Maksudnya minta dipancing gitu ya biar cerita. Iya, kamu harus tanya aku sesuatu dulu. Dalam kepala Karel berseliweran begitu banyak pertanyaan. Tahu-tahu matanya menangkap kilauan cincin yang tertera sinar lampu. Benda mungil yang melingkar di jari manis kiri adiknya itu serta-merta mencuri perhatian Karel. Cincin itu dari Remy. Ia pun bertanya spontan. Kugi memang hanya butuh 1 pertanyaan. Pertanyaan apa saja. Tidak jadi masalah. Ia hanya ingin dibantu untuk membuka pintu bendungan yang sudah ingin jebol. Dari mulutnya mengalirlah lancar semua cerita.
Kisah yang sudah berusia 4 tahun lamanya. Dari mulai Kinan, Ojos, Remy, Lude, hingga cincin di jarinya. Kok dari Kinan dulu ya? Harusnya kan dari Ojos ya? Gak tau. Aku ngerasa urutannya kok Kinan dulu ya? Harusnya Ojos, Kinan, terus Remy. Ya aku ngurutin berdasarkan, atau nggak gitu kali urutannya, tahu. Karel, aku bingung. Aku bingung sama diriku sendiri. Aku nggak ngerti kenapa aku bereaksi begini ketika Remy kasih cincin ini. Apa yang salah dengan dia? Kata Kugi putus asa. Aku juga nggak ngerti kenapa aku sampai kayak begini waktu tahu soal Lude. Padahal kan harusnya menurut kamu yang harusnya terjadi gimana? Tanya Karel lembut. Harusnya aku senang. Harusnya aku bahagia untuk Kinan karena dia punya seseorang kayak Lude. Harusnya aku juga bahagia karena punya seseorang kayak Remy. Harusnya aku senang dapat cincin ini. Tapi kok aku malah di sini, kata Pugi. Kok aku malah kabur? Kugi, kepala kamu akan selalu berpikir menggunakan pola harusnya. Tapi yang namanya hati selalu punya aturan sendiri, kata Karel sambil tersenyum. Ini urusan hati, Gi. Berhenti berpikir pakai kepala. Secerdas-cerdasnya otak kamu, gak mungkin bisa dipakai untuk mengerti hati. Dengerin aja hati kamu. Tertegun, Kugi mendengar kalimat Karel. Perlahan kepalanya menggeleng. Karel, aku bingung banget. Aku gak tahu lagi hatiku bilang apa. Ucapnya tertahan. Pokoknya apa? Pokoknya gak mungkin aku nyakitin Remy. Dan aku gak akan pernah rela kalau Kinan sampai nyakitin Lude. Karel mengangguk. Oke, kalau itu memang betul kata hati kamu, ikuti aja. Gak akan pernah mungkin salah. Gak, salah. Gak gitu dong, gak gitu. Oke, kalau itu memang betul kata hati kamu, ikuti saja. Gak akan pernah mungkin salah. Ia lalu berdiri, menepuk pipi adiknya. Kugi memandangi abangnya yang mengambil piring-piring kotor dari meja. Karel, panggilnya. Kenapa, Gi? Kugi tak tahu harus bilang apa. Kembali hanya memandangi abangnya dengan sorot meratap yang penuh makna dan tanya. Karel menghampiri adiknya. Di belakang kompleks ini ada sungai kecil. Kamu bikin perahu kertas, Gi. Curhat ke Neptunus. Siapa tahu ada jawabannya. Ia tersenyum kecil, lalu beranjak masuk ke kamarnya, meninggalkan Kugi sendirian di meja makan. Sebaris kalimat Karel terus mengiang. Kalau memang betul itu kata hati kamu, ikuti saja. Bab 44. Cinta tak berujung. Noni sudah sampai duluan di restoran es krim di Bilangan Kemang, tempat ia janjian dengan Kinan. Tak sampai 5 menit menunggu, mobil SUV Kinan memasuki parkiran. Tampak Kinan keluar dari mobil, masih memakai setelan kantor. Hai Pak Direktur muda, ganteng amat, sapa Noni. Gak sempat ganti baju Non, tadi ada meeting, terus langsung ke sini, kata Kinan seraya mengempaskan tubuhnya ke sofa. Noni geleng-geleng kepala. Gue masih harus menyesuaikan diri dengan Kinan yang direktur. Aneh banget rasanya denger lu baru meeting, gak Kinan banget. Ia tergelak. Yang gue banget apa dong? Tanya Kinan sambil nyengir. Misalnya, Non, sorry gue baru begadang semalaman gara-gara melukis. Atau, Non, sorry gue baru selesai pameran di Galeri Anu. Atau, kalaupun harus pakai istilah meeting, Non, sorry, gue baru meeting sama Kugi untuk pengembangan Alienation cabang Jakarta Timur.
Lantas Noni terkikik-kikik sendiri. Ekspresi Kinan langsung berubah begitu nama satu itu disebut. Non, ada apa dengan Kugi sebenarnya? Lu tahu sesuatu? Seminggu ini gue belum teleponan lagi sama dia, sahut Noni. Bukan cuma soal seminggu ini, Non. Feeling gue, kayaknya ada sesuatu yang lebih lama dari itu. Kinan membuang pandangannya ke jendela. Ingatannya kembali ke sore itu, di tempat dan di meja yang sama. Saat Kugi tahu-tahu meninggalkannya, berlari mencegah taksi dan tak pernah ada kabar lagi sesudah itu. Eko pernah cerita, lu dan Kugi sempat gak saling ngomong selama hampir 3 tahun. Boleh tahu ada apa antara kalian waktu itu? Noni terkesiap mendengar permintaan Kinan. Teringat kado bersampul biru yang tertinggal di kamar kos Kugi. Kartu ucapan itu. Memangnya lu ngerasa ada hubungannya dengan Kugi ngilang? Tanya Noni sedikit enggan. Kinan mengangkat bahu. Nggak tahu, tapi gue merasa akan sangat terbantu kalau lu bisa cerita soal ini. Nggak tahu kenapa. Lama Noni terdiam. Akhirnya ia memutuskan. Cerita gua dan Kugi bisa menyusul belakangan. Tapi ada satu hal yang berhubungan dengan itu. Dan udah saatnya gua harus jujur. Noni berhenti sebentar. Nan, ini gak gampang gua omongin. Jadi mending gua tembak langsung aja. Kugi cinta sama lu. Tampak ia tertegun sendiri sesudahnya. Lantas menggelengkan kepala. Salah. Noni meralat. Kugi cinta mati sama lu. Napas Kinan langsung tersendat. Dari waktu dia masih pacaran sama Ojos, dari sebelum lu ketemu Wanda, dan gua yakin perasaan dia masih gak berubah sampai hari ini. Gantian, Kinan membisu. Lama. Gua gak tahu persis apa yang terjadi sampai dia ngilang. Tapi lu bener, kemungkinan besar ada hubungannya dengan itu semua. Lanjut Noni lagi. Hubungan dia dengan cowoknya gimana? Tanya Kinan. Noni kembali menggeleng. Gak tahu persis, Nan. Waktu gua datang ke rumahnya lagi sejak kita diem-dieman, she seemed to be so in love, but who knows? Segala sesuatunya bisa berubah. Noni terdiam sebentar. Dan mungkin justru karena ada beberapa hal langka di dunia ini yang susah berubah. Sambungnya pelan. Dia di mana ya, Non? Tanya Kinan. Pandangannya kembali menerawang ke jendela. Noni ikut terdiam. Tampak berpikir keras. Mendadak, alisnya terangkat. Nan, kita kok bego banget? Tanya cowoknya. Nan, kita kok bego banget? Tanya cowoknya aja. Lu kenal? Kenal, gue ada nomor teleponnya. Ya udah, telepon Gih. Nah, masalahnya, Noni berdehem. Pulsa gue yang gak ada. Kinan menghela nafas. Ini berarti bukan soal bego atau gak bego. Ini masalah kesejahteraan sosial. Pantesan dari tadi lu cuma miss call doang biasa. Pantesan dari tadi lu cuma bisa miss call doang bisa aja. Pakai HP lu aja, tapi nanti gue yang ngomong, oke? Noni lalu membuka buku alamat di ponselnya. Nih, gue dikte ya. 081. Kinan memencet nomor yang Noni sebutkan. Jempolnya lalu menekan tombol call. Tiba-tiba muncullah sebaris nama di layarnya. Remigius Aditya. Remi, gumamnya tak percaya. Loh, lu kenal? Noni ikut bertanya. Nada itu tersambung. Tak lama terdengar ucapan halo di ujung sana. Refleks Kinan menyerahkan ponselnya pada Noni. Halo, Mas Remi. Hai, ini Noni Mas, temannya Kugi. Iya, ini memang pakai HP-nya Kinan. Aku juga baru tahu kalau Mas Remi ternyata kenal sama Kinan. Lah, kita semua memang teman-teman kuliahnya Kugi, Mas. Ih, baru pada tahu ya. Ampun. Noni tertawa-tawa.
Nah itu dia, kita juga lagi nyariin Kugi mas. Kirain Mas Remi tahu dia di mana. Kinan termenung. Celotehan bernada tinggi khas Noni seolah memantul ke ruang hampa. Ia tak lagi peduli apa yang dibicarakan Noni di telepon. Hanya ia sendirian di dalam ruang hampa itu, berpusar pada kenangan dan potongan ingatan. Rekaman kalimat-kalimat Remi saat mampir ke kantornya kembali menggaung di benak Kinan. Kamu juga pasti cocok sama dia. Dia sangat istimewa buat saya. Belum pernah merasa seperti ini seumur hidup saya. Kinan menunduk, memejamkan matanya. Remi, orang yang sangat ia hormati, ternyata adalah kekasih Kugi. Kinan lalu teringat rencana besar yang dibicarakan Remi. Ludah di mulutnya terasa getir. Pembicaraan mereka kembali berulang, termasuk kalimat yang ia lontarkan pada Remi. Kalau Mas Remi butuh bantuan apapun, kasih tahu ya. Siapa tahu saya bisa bantu. Noni tahu-tahu mengembalikan ponselnya, menyadarkan Kinan dari lamunan dalam ruang hampanya. Mas Remi juga kelimpungan nyariin dia. Gak tahu dia ada di mana. Gawat nih Kugi. Noni berdecak. By the way, gimana caranya kok lu bisa kenal sama Mas Remi? Kinan tersentak. Teringat sesuatu. Non, gue harus cabut. Nanti gue telepon dan ceritain semua, oke? Lu mau kemana? Kalau orang rumahnya nggak mau bilang Kugi ada di mana, nggak jadi masalah. Yang perlu gue cari tahu sebetulnya adalah alamat rumah barunya Karel, dan itu pasti nggak akan terlalu susah. Dah. Dan itu pasti nggak akan terlalu susah. Dah. Secepat kilat Kinan melesat pergi dari sana. Kumpeni gila. Noni menyadari sepiring besar es krim akan menuju meja itu dan harus ia habiskan sendirian. Sudah hampir gelap ketika Kinan sampai di rumah itu. Karel sendiri yang membukakan pintu. Ia tampak terkejut melihat kedatangan Kinan. Mas Karel, Kuginya ada? Tanya Kinan sopan. Pasti ada. Karel tak langsung menjawab. Ia kelihatan sedang berpikir. Kamu aja yang nyusulin dia ya? Akhirnya ia berkata sambil membalik badan, menunjuk satu pintu. Dia lagi di tempat jemuran belakang. Kamu ke pintu itu. Ada tangga besi di dekat sana. Kamu naik aja. Kugi ada di atas. Kinan mengangguk, langsung menuju tangga yang dimaksud Karel, menaikinya hati-hati. Welcome, Gung. Welcome back, Gung. Iya. Yeah. Welcome back soalnya ya, ntar deh aku jelasin. Nggak, tadi si Mia kesini. Terus iya ya, kalau welcome doang kayaknya cuma buat first timer doang. Kalau udah sering kesini kayaknya lebih proper kalau aku bilang welcome back, ya nggak sih? Nggak tahu ya. Ntar deh aku biasain. Balkon belakang itu hanya berbentuk dak beton. Sebuah kursi dan meja plastik terparkir di sana. Tampak siluet Kugi duduk memunggunginya. Kepalanya menengadah, menatap langit senja. Rambutnya tergerai di sandaran kursi, berkibar halus ditiup angin. Kinan menahan nafas. Kecil. Siluet itu terduduk tegak seketika. Kugi menoleh, mendapatkan Kinan sudah berdiri di hadapannya. Kamu kok bisa ada di sini? Ia bertanya, terbata. Radar Neptunus. Jawab Kinan ringkas seraya tersenyum sekilas. Ia lalu berjalan mendekati Kugi, berjongkok di depannya. Kenapa harus ngilang, Gi? Tanyanya halus. Aku juga gak tahu kenapa. Kugi menggelengkan kepalanya. Tiap hari aku di sini cuma untuk cari tahu kenapa, dan masih belum tahu jawabannya. Saya mau bantu kamu, boleh? Kinan lantas meraih tangan Kugi. 4 tahun saya kepingin bilang ini. Kugi Karma Chameleon, saya cinta sama kamu. Dari pertama kali kita ketemu sampai hari ini.
Saya selalu mencintai kamu. Sampai kapanpun itu. Saya nggak tahu. Saya nggak melihat cinta ini ada ujungnya. Kugi terenyak. Pandangannya mulai mengabur. Matanya terasa panas oleh air mata yang ingin bergulir turun, tapi masih ia tahan. Itu satu hal. Masih ada lagi yang harus saya bilang. Kinan mengatur nafasnya. Saya sudah tahu soal Remy, Gi. Kalau saya harus merelakan kamu untuk seseorang, cuma dialah orangnya. Gak ada lagi. Dia orang yang sangat-sangat baik. Kamu beruntung. Kamu juga. This is Kugi. Aku gak sengaja ketemu Lude di Ubud. Kami sempat ngobrol di pura. Dia seperti malaikat turun dari langit. Kamu beruntung, Nan. Jangan pernah melepaskan dia. Kenan terkesiap mendengar Kugi menyebut nama Lude. Namun pembicaraan Remy di kantornya kembali berulang. Waktu saya ke Bali menemui Pak Wayan kemarin, dia ikut dengan saya ke Ubud. Tapi sayangnya gak ikut mampir ke galeri gara-gara dia mau memotret di pura. Kali ini, Kinan akhirnya mengerti. Sikap Lude yang berubah drastis setelah pulang dari pura. Sikap Kugi yang juga berubah setelah kembali dari Bali. Akhirnya ia memahami. Lude gak layak disakiti. Kayaknya lebih berat lagi kayak. Lude gak layak disakiti. This is Kugi lagi. Remy juga. Timpal Kinan lirih. Kugi menunduk, mengerjapkan mata. Ia hampir tidak bisa melihat apa-apa lagi dari matanya yang kian mengabur. Hari makin gelap, angin semakin halus, hatinya semakin perih. Banyak sekali yang ingin saya lakukan. Banyak sekali yang ingin saya lakukan bareng kamu, Gi. Bisik Kinan. Kugi mendongak, tersenyum sebisanya. Bisa, pasti bisa. Kita tetap bisa bikin buku bareng kan, dan aku tetap bisa jadi sahabatmu. Kugi nyaris tersedak mengucapkan kata terakhir barusan, menyadari bahwa persahabatan barangkali adalah muara terakhir yang harus ia paksakan untuk menampung seluruh perasaannya pada Kinan. Tak bisa lebih dari itu. Begitu luas laut yang membentang dalam hatinya. Namun, lagi-lagi harus ia tahan. Iya, kita tetap bisa bikin karya bersama, dan kita selalu menjadi sahabat terbaik. Kinan menelan ludah. Kalimat itu begitu susah diucapkan, apalagi ketika segenap hatinya berontak, menolak. Namun ia teringat janjinya, pada Lude, pada Remy. Jika ini memang bantuan yang Remy butuhkan, sama seperti ketika Remy menolongnya dulu, maka ia akan menggenapkannya. Nan, Kugi menggenggam balik tangan Kinan, suaranya makin lirih. Banyak yang aku ingin bilang ke kamu. Banyak yang ingin aku kasih. Tapi gak apa-apa, gak usah. Mungkin memang bukan jatahku, bukan jatah kita. Kamu turun ya, Nan. Pulang. Kinan mengangguk. Memang tak ada lagi yang perlu dibicarakan. Hanya akan membuat hatinya makin terluka. Kamu juga jangan kelamaan di sini, Gi. Udah malam. Kinan menyentuh pipi Kugi sekilas. Perlahan, berjalan pergi. Air mata Kugi akhirnya jatuh bergulir, membuat pandangannya kembali terang. Meski langit sudah gelap dan Kinan tinggal bayangan hitam yang berjalan menjauh. Nan, panggilnya. Ya, Kinan berbalik. Aku gak kepingin 10-20 tahun lagi dari sekarang aku masih merasa sakit di sini setiap kali ingat kamu. Kugi merapatkan tangannya di dada. Kinan tercekat mendengarnya. Enggak, Gi. Enggak akan. Kalau saya bisa, kamu juga bisa. Dan kamu yakin bisa? Tangis Kugi. Pasti. Suara Kinan bergetar, penuh keraguan, kebimbangan, dan kegentaran. Namun ia tak mungkin lagi mundur. Satu-satu dituruninya tangga besi itu, lenyap dari pandangan Kugi. Harus ada yang bisa,
batinnya. Kalau tidak, Kinan menggosok matanya yang berkaca-kaca. Ia tak bisa mengingat kapan hatinya pernah sepilu ini. Di tempat yang sama, Kugi menangis bisu. Ia berjanji, inilah tangisan terakhirnya untuk Kinan, sekaligus tangisan yang paling menyakitkan. Ia bahagia sekaligus patah hati pada saat yang bersamaan. Saat ia tahu dan diyakinkan bahwa mereka saling mencintai. Dan selamanya pula mereka tidak mungkin bersama. Iya, itu tadi bab 44. Welcome Teh Ara. Thank you Gung tadi refreshing water sama tadi kayaknya ada bambu juga ya di bawah. Iya. Iya guys, ini yang nonton videoku di YouTube, ini penampakan langka di mana Teh Ara mampir ke broadcastku. Iya. Aku nggak bisa bilang welcome back Teh Ara kalau gitu. Dibakar dong. Bentar ya, aku nandain dulu bagian ini. Kayaknya aku bakal baca. Ini bagian yang penting nih. Ya, Teh Ara pernah ada kok di rekamanku, tapi di yang ODW, bukan yang di broadcast ginian. Iya Teh, aku lagi tutup buku malam ini. Perahu Kertas malam ini tamat. Jadi aku bacanya lebih nggak tahu ceritanya udah masuk klimaks, jadi ya kayaknya udah sampai sini. Maksudnya tadi tuh bab terakhir yang aku bacain tuh yang udah klimaksnya banget sih buat aku. Tapi nggak tahu ya, kedepannya masih bisa lebih itu lagi nggak? Asyik masuk TV apaan sih? Masuk YouTube Teh, iya kok Nora sih kesini? Saya berekspek ketika tamat mau dikasih sesuatu gitu. Apaan? Giveaway? Kayaknya awal-awal aku pernah deh bikin giveaway. Iya. Oh bukan. Enggak lah, ini welcome Midban. Iya, pasti datang sini ikut Teh Ara kan. Enggak lah, buku ini nggak secerdas itu kok. Aku baca buku ini buat mewek-mewek doang. Aku datang karena kamu, gitu bukan? Aku jadi refleks gitu. Aku datang karena kamu. Ya. Yeah. Ya kadang aku melakukan itu kalau nemu kalimat menarik di chat. Ya kadang aku voice overin gitu kalau gabut. Aku nggak mau 10-20 tahun setelah ini hatiku terasa perih kalau inget. Ya aku yang ngomong gitu tadi di sini nggak cuma si Kugi doang sih. Sebelumnya juga Lude bilang gitu tadi. Nggak tahu aja. Kok itu kena ya? Maksudnya kok itu perih ya aku bacain. Aku nggak kepingin 10-20 tahun lagi dari sekarang aku masih merasa sakit di sini tiap kali ingat kamu. Aduh anjing. Parah aja. Iya, itu versinya Kugi aja. Versinya Lude begini. Mana sih? Oh iya. Poyan, jangan marah kalau saya ngomong begini. Tapi saya nggak mau jadi seperti Poyan atau seperti Miminya Kinan. 10
20 tahun dari hari ini, saya masih terus-terusan memikirkan orang yang sama. Bingung di antara penyesalan dan penerimaan. Gak tahu, bet. Dibawain sama dua orang yang sama tapi impactnya tetap kerasa. Udah lanjut, kebanyakan flashback nih aja. Oke, kita lanjut ke bab 45. Bayangan itu punya nama. Keesokan harinya, Kugi memutuskan keluar dari tempat persembunyiannya, berhenti menjadi parasit di rumah Karel, kembali pulang ke rumah. Dan orang paling pertama yang ia hubungi adalah Remy. Hanya dibutuhkan satu telepon untuk mendaratkan Remy ke rumahnya. Pria itu tak menunggu lebih lama lagi. Begitu Kugi menghubunginya, Remy langsung berangkat malam itu juga menemui Kugi. Remy datang membawa seberondong pertanyaan yang sudah siap ia gencarkan. Namun semuanya buyar pada detik pertama ia melihat Kugi. Sebagai ganti, ia hanya mendekap Kugi. Lama. Ribuan pertanyaannya mengkristal menjadi satu tanya. Kamu kenapa, Gi? Segala sesuatu yang dipersiapkan Kugi ikut buyar, meleleh dan meluruh dalam dekapan Remy. Segalanya mengkristal menjadi satu pertanyaan. Menjadi satu pernyataan. Maafkan aku ya. Remy melonggarkan dekapannya, meraih tangan kiri Kugi. Cincin itu masih di sana. Ia mengembuskan napas lega. Remy, sekarang aku siap, kata Kugi tegas. Waktu itu aku memang kaget, gak siap. Tapi sekarang aku siap buat ngejalanin apa saja sama kamu. Buatku ini adalah babak baru. Remy menatap Kugi lurus-lurus, mengadu bola matanya, mencari keyakinan di sana. Kamu yakin, Gi? Tanyanya memastikan. Kugi menghela napasnya. Yakin, jawabnya mantap. Remy terus mengejar sesuatu dalam kedua bola mata Kugi. Gi, saya menghargai konfirmasi kamu, tapi saya nggak mungkin bohong sama kamu. Saya masih perlu kamu yakinkan. Saya juga nggak tahu gimana caranya. Dengan berat Remy berkata, keputusan kamu untuk tahu-tahu lenyap bikin saya kaget banget. Dan jujur, saya masih bingung sampai sekarang. Tapi saya juga janji sama diri saya sendiri untuk menghargai proses kamu. Saya nggak akan maksa kamu untuk bicara atau cerita. Hanya kalau kamu siap. Tapi sekali lagi, saya butuh diyakinkan. Saya nggak yakin sanggup menghadapi situasi seperti kemarin lagi. Tidak untuk kedua kalinya, Gi. Tidak untuk kedua kalinya, Gi. Kugi menelan ludah. Ia paham pembuktian apa yang dimaksud Remy. Namun ia juga tidak tahu harus memulai dari mana. Kalau gitu apa yang bisa aku lakukan? Apa yang perlu kamu dengar supaya kali ini kamu bisa yakin? Tanya Kugi setengah memohon. Thank you, Gung. Iya, lu bolak-balik ngasih gift ke sini, thank you banget, Gung. Mendengar kalimat Remy, seketika sesuatu berkecamuk. Enggak ada yang salah. Remy menggeleng. Saya juga nggak tahu, Gi, sahutnya pelan. Mungkin cuma kamu yang bisa tahu. Mendengar kalimat Remy, seketika sesuatu berkecamuk dalam hati dan benak Kugi. Namun, Kugi sadar, pada babak baru ini ia tak punya banyak pilihan. Ia tahu apa yang akan ia putuskan pada akhirnya. Sejernih berlian yang berkilau di jarinya. Dan Kugi tak mau buang waktu lagi. Aku ingin kasih kamu sesuatu, ucap Kugi. Jantungnya terasa berdegup lebih kuat. Remy mengernyitkan kening. Sesuatu. Tunggu sebentar ya. Kugi pergi beranjak dari sana. Masuk ke kamar tidurnya. Di sebelah tempat tidurnya, ada sebuah meja kecil. Kugi membuka laci paling atas, sesuatu yang belum lama kembali padanya. Setelah bertahun-tahun menghilang dan kini akan meninggalkannya lagi. Dan semoga ia berada di tangan yang tepat. Kugi berdoa dalam hati. Kugi lalu kembali menemui Remy.
menyerahkan benda itu ke tangannya. Sejenak Kugi memejamkan mata. Inilah saatnya. Remy, dongeng adalah segalanya buat aku. Impianku yang paling tinggi. Dan ini adalah sesuatu yang paling mendekati impian itu. Sekarang aku masih membuatnya pakai tangan. Entah kapan, tapi mudah-mudahan suatu saat nanti aku bisa berbagi sebuah buku dongeng betulan dengan kamu. Tapi sebelum buku itu ada, inilah benda paling berharga buatku. Belum pernah berpindah tangan satu kali pun. Kuki menelan ludah lagi. Hari ini aku ingin membaginya dengan kamu. Karena aku juga berharap bisa berbagi hidupku dengan. Kuki rasanya tak bisa melanjutkan. Dadanya makin sesak. Hanya dengan kamu. Akhirnya Kuki berkata. Remy terkesiap. Lama. Sepanjang ingatannya, tak pernah ada yang mengatakan hal seindah itu padanya. Ia baru tersadar ketika melihat Kugi menangis. Remy langsung merengkuh tubuh mungil itu lagi. Kenapa nangis, Gi? Saya paling gak bisa lihat kamu nangis. Dalam isakannya, Kugi membisik. Aku nangis bukan karena sedih. Dengan lembut, Remy membelai-belai rambut Kugi. Apapun alasannya, saya di sini untuk kamu. Makasih untuk buku ini. Makasih kamu sudah membagi milik kamu yang paling berharga. Makasih sudah meyakinkan saya. Saat itu Kugi memang bukan menangis karena sedih, tapi juga bukan karena bahagia. Sejujurnya, Kugi sendiri tidak tahu kenapa. 6 bulan sudah semenjak kedatangannya kembali ke Jakarta. Ayahnya telah berubah drastis. Manusia itu telah menjadi bukti hidup bahwa mukjizat itu ada. Seseorang yang terkapar lumpuh sama sekali dengan prediksi kerusakan fatal di sana-sini berhasil sembuh dan berfungsi seperti sedia kala. Ia telah lama meninggalkan kursi roda dan alat bantu apapun. Setiap pagi, ia bahkan sudah melakukan aktivitas senam ringan. Sesuatu yang dilakukannya setiap hari saat ia masih sehat dulu. Segala sesuatunya memang sudah hampir seperti dulu, kecuali satu. Kembali ke kantor. Itulah satu-satunya hal yang masih belum disarankan dokter. Bentar. Nggak tahu tadi chatnya ramai banget by the way. Oke. Iya ribet emang. Ada THR kesini pasti bawa pengikutnya men. Iya. Kayak Mbak Asri tuh. Iya Mbak Asri juga kalau kesini kadang bawa pengikutnya anjir. Jadi mendadak rame. Kan bingung ya saya. Waduh kok jadi rame. Bentar. Saya tidak siap untuk keramaian ini. Kayak gitu anjir. Aku terusin ya. Semua orang tahu, Kinanlah penyebab sekaligus penawar yang kemudian mendatangkan keajaiban tersebut. Tak hanya mendampingi ayahnya kapanpun ia bisa, Kinan bahkan menggantikan fungsi operasional ayahnya setiap hari di kantor, memastikan perekonomian keluarga mereka masih bisa berjalan seperti biasa. Namun Kinan pun tahu, saat ini pasti tiba, keajaiban yang satu hari harus berhadapan dengan kejujuran. Dan tak ada yang tahu pasti mana yang akan keluar sebagai pemenang. Hati-hati, Kinan membuka pintu kamar orang tuanya. Tampak ayahnya sedang duduk sendirian di tempat tidur, membaca buku. "Pa," panggilnya pelan. "Masuk, Nan. Ada apa?" Adri meletakkan buku yang ia pegang, sekaligus menanggalkan kacamata bacanya. Kinan lantas duduk di samping ayahnya. "Pa, saya harus bicara tentang sesuatu."
tentang pekerjaan. Ada masalah apa di kantor? Tanya Adri langsung. Kinan menelan ludah lalu menggeleng. Gak ada masalah, Pak. Gak ada masalah, Pak. Jadi, saya yang punya masalah. Kinan berkata lirih. Saya gak tahu sampai kapan bisa bertahan. Kinan berhenti sejenak dan akhirnya ia mengatakan sesuatu yang selama ini sudah mengganjal lama di tenggorokannya. Yang setiap harinya ia tahan, yang setiap harinya ia tunda, dan sekarang tak bisa ia membendungnya lagi. Pak, saya ingin kembali melukis. Adri berusaha mencerna kalimat anaknya, berusaha membaca ekspresi di wajahnya, berusaha mengerti konsekuensi apa yang mengikuti pernyataan Kinan. Kamu ingin berhenti dari kantor? Tanya Adri dengan nada ragu. Berat, Kinan mengangguk. Tapi kalau bukan kamu, siapa lagi yang bisa menjalankan? Saya akan tetap menjalankan tugas saya sampai Papa benar-benar pulih, atau sampai ada orang lain yang bisa menggantikan saya. Tapi intinya, Kinan menelan ludah untuk yang kesekian kalinya. Saya nggak mungkin selamanya bertahan di kantor. Saya mau melukis lagi. Kenapa? Apa masalahnya? Desak Adri lagi. Kinan menatap ayahnya tak berkedip. Papa masih perlu tahu alasannya. Perlahan, Adri menggeleng. Papa tahu, kamu memang selalu ingin melukis. Cuma Papa yang selalu susah menerima. Kinan gantian bertanya. Pertanyaan yang tahunan ia tunda, ia tahan, dan sekarang tak bisa ia membendungnya lagi. Kenapa, Pak? Apa masalahnya? Sejak kecil saya selalu berusaha membuktikan sama Papa bahwa melukis adalah dunia saya. Tapi Papa selalu menanggapi seperti tembok. Papa menutup mata, menutup telinga, dan benar-benar gak mau tahu. Saya gak pernah mengerti Papa. Kenapa? Adri tak tahu dari mana harus menjelaskan. Cerita yang sudah berkarat tapi menghantuinya selama puluhan tahun. Dunia lukis adalah penghubung Lena dengan cinta lama yang seperti tak mengenal kata mati. Dunia lukis kembali menjadi penghubung anaknya dengan seseorang yang selalu ingin ia hindari, entah karena perasaan bersalah atau justru karena perasaan tersaingi. Dan semua itu pernah begitu membutakannya hingga ia ingin membunuh potensi Kinan dengan cara apapun. Namun, Adri tidak punya kesanggupan untuk menceritakannya. Semua salah Papa, Nan. Adri mengucap lirih. Papa yang gak bisa berusaha memahami kamu, berusaha mengurung kamu, dan gak pernah memberi kamu kebebasan menjadi diri kamu sendiri. Sementara kamu sudah berani mengorbankan impian kamu demi bisa kembali ke sini, mengurus keluarga ini. Selamanya, saya akan tetap melakukan hal yang sama. Dengan situasi Papa waktu itu, pulang ke sini bukanlah pilihan bagi saya. Bukan juga pengorbanan, sergah Kinan. Tapi sekarang saya ingin kembali memilih. Adri tersenyum. Di mata Papa, semua itu terbalik, Nan. Kamu gak perlu memilih untuk melukis. Itulah diri kamu, selamanya. Mata Kinan mengerjap, napasnya tercekat. Jadi, saya boleh. Kapanpun kamu siap, kamu bisa berhenti. Adri berkata lembut. Jangan khawatir tentang apa-apa. Papa pasti bisa cari jalan lain. Papa yakin. Napas Adri menghembus panjang. Tak pernah terbayangkan ia akan mengucapkan hal yang satu ini. Kamu bahkan bisa kembali ke Bali kalau itu yang kamu mau. Darah Kinan berdesir mendengarnya. Hatinya berguncang hebat. Bahkan dalam mimpi sekalipun, ia tak pernah berani membayangkan ayahnya akan sampai pada kerelaan seperti itu. Tubuh Kinan pun bergerak maju, lengannya membuka, merengkuh ayahnya. Untuk pertama kalinya dalam belasan tahun, ia merasa dipahami dan memahami bahwa apa yang tak terucap terkadang tak lagi penting.
Kinan tidak ingin menuntut penjelasan lebih lanjut. Semuanya sudah cukup. Akhirnya Kinan bisa merasakan cinta itu, kasih sayang itu, dan kebebasan yang akhirnya lahir dalam hubungan mereka berdua. Welcome Kitty. Iya, malam ini aku beresin bukunya Perahu Kertas dari Dilestari. Wih, sosial medianya lengkap nih. Sehari sebelum akhir pekan, Kinan sudah tuntas mengepak barang-barangnya, memastikan kembali tiket pesawat yang tersimpan di kantong depan ranselnya. Tekadnya sudah bulat. Ia akan kembali ke Ubud, kembali ke Lotunduh. Entah untuk berapa lama. Yang jelas sesuatu yang baru akan berawal di sana. Tak ada lagi yang bisa mengikatnya kembali ke sini. Kinan menoleh ke belakang sebelum memasuki taksi. Ayahnya, ibunya, dan Jeron berdiri melepas kepergiannya. Dan kali ini mereka semua tersenyum. Mereka semua mengikhlaskan, tanpa kecuali. Sayap-sayapnya membentang tanpa penghalang. Ia bebas sudah. Malam ini, Remy menyusun tempat-tempat yang ingin ia kunjungi dengan Gugi esok hari. Ada pameran wedding, dan beberapa venue yang kata orang-orang bagus dan unik. Entah kapan rencana besar itu terwujud. Ia masih belum berani mendesak Gugi. Tapi tak ada salahnya melihat-lihat dan mempelajari. Dari SMS terakhir yang ia terima, Gugi bahkan sudah setuju dengan rencananya besok. Remy tersenyum puas. Menjelang tengah malam, masuk lagi sebuah pesan dari Gugi. Kata Roma Irama, begadang jangan begadang, apalagi kalau cuma gara-gara keasikan browsing. Kata Gugi Nugroho, tidur yuk, cepet tidur. Jangan lupa baca buku dongeng dulu. Dikasih buat dibaca tahu. Buat Bobo sayang. See you tomorrow. Remy tertawa kecil membacanya. Mematikan laptop yang sedari tadi memang dipakainya untuk browsing. Iseng, ia mengambil buku dongeng buatan Gugi. Satu-satunya buku dongeng yang ia punya. Halaman demi halaman, Remy pun berdecak kagum. Terenyuh. Ilustrasi yang indah. Cerita yang hidup. Dan betapa Gugi membuat setiap jengkal dari buku itu dengan cinta. Remy bisa merasakannya. Tibalah ia pada halaman terakhir, sampul tebal yang tampak polos. Namun ada sesuatu yang kelihatan menyembul keluar. Selapis kertas putih yang hanya terlihat ujungnya saja. Tanpa beban, Remy menarik kertas itu keluar. Sebuah amplop. Mendadak ada keraguan yang muncul dalam hatinya. Entah kenapa, Remy merasa tidak yakin benda itu sengaja diletakkan di sana untuk ia temukan. Namun pada saat yang sama, ia juga merasa tergerak untuk membuka amplop itu, mengambil kartu di dalamnya. Sekali lagi, Remy membalik amplop itu, mencari sebuah nama. Tidak ada. Perasaan Remy semakin tidak enak. Ia tidak bisa lupa. Gugi pernah berkata, benda itu belum berpindah tangan sebelumnya. Tapi mengapa ia menemukan sebuah kartu ucapan selamat ulang tahun? Remy lalu membaca, baris demi baris tulisan Gugi yang berjejer rapi seperti pasukan semut. Pikirannya tersangkut dan terantuk pada beberapa kata. Ilustrasi, berbagi, hanya bersama kamu. Dan terakhir ia tertumbuk pada satu tanggal, 31 Januari tahun 2000. Tanggal itu, tahun itu, pembicaraan terakhirnya dengan Noni dari satu nomor telepon seolah mengonfirmasi kecurigaannya sejak tadi. Dan ia yakin kini. Semuanya mendadak jelas. Reaksi dramatis Gugi ketika melihat foto Lude, kebimbangannya selama ini. Kepala Remy jatuh menunduk. Semua ini terlalu pahit dan sakit. Namun, ia akhirnya bisa memahami sesuatu yang membayangi hubungan mereka tanpa pernah bisa ia sentuh, tanpa pernah ia bisa beri nama. Sekarang semuanya jelas. Bayangan itu sudah punya nama. Kinan. Aduh, thank you, Gung.
Lu bolak-balik ke sini bercocok tanam hari ini. Thank you banget ya. Aduh, aku nggak nandain surat dari Kugi buat Kinan bunyinya kayak gimana. Bentar ya, aku cari dulu. Ada di mana ya? Aduh shit, kok aku lupa sih. Oh iya. Ya, bunyi surat yang baru aja dibaca Rem itu kurang lebih kayak gini. Hari ini aku bermimpi. Aku bermimpi menuliskan buku dongeng pertamaku. Sejak kamu membuatkanku ilustrasi-ilustrasi ini, aku merasa mimpiku semakin dekat. Belum pernah sedekat ini. Hari ini aku juga bermimpi. Aku bermimpi bisa selamanya menulis dongeng. Aku bermimpi bisa berbagi dunia itu bersama kamu dan ilustrasimu. Bersama kamu, aku ingin memberi judul bagi buku ini. Karena hanya bersama kamu, segalanya terasa dekat. Segala sesuatunya ada. Segala sesuatunya benar. Dan bumi hanyalah sebutir debu di bawah telapak kaki kita. Selamat ulang tahun. Iya, bunyi suratnya begitu. Oke, kita lanjut ke ini kayaknya bab terakhir deh, 46. Terakhirnya 46 atau 47 ya? Yang gak ada yang 46 bener. Bab 46. Hati tak perlu memilih. Semua anggota keluarganya berkelakuan aneh sejak tadi pagi. Ada yang mesem-mesem, ada yang cekikik-cekikik, ada yang bersiul-siul tanpa sebab. Kugi menyadari itu semua tanpa tahu harus merespon apa. Sejam sebelum ia dijemput, barulah Karin bersuara. Dengar-dengar ada yang mau ke wedding exhibition ya? Kakak perempuannya itu berceletuk. Jangan mewah-mewah ya nak, sederhana. Jangan mewah-mewah ya nak, sederhana saja, yang penting bermakna. Tahu-tahu ayahnya ikut berkomentar sambil berjalan lalu. Papa apaan sih? Protes Kugi segera. Gi, IO-nya in-house aja. Tiba-tiba Kevin menyambar. Gue sanggup kok, gue udah punya tim sendiri nih. Oke. Mata Kugi langsung mencari Keisha. Tinggal si bungsu satu itu yang belum ikut berkomentar. Kalau sampai dia ikutan juga, Keisha duduk di ujung sofa, menatapnya dengan nakal. Kalau gitu Kinan boleh buatku dong, cetus anak itu ringan. Muka Kugi langsung merah padam. Ma, ia memanggil ibunya siap memuntahkan protes. Lagi pada kenapa sih orang-orang di rumah ini? Nora. Gi, kamu mau pakai kebaya atau gaun? Kalau kebaya, kita ke temannya mama aja, Bu Sugianto. Bagus deh buatannya, murah lagi. Mulut Kugi menganga. Mama kok ikut terlibat juga sih? Tukasnya. Loh, kita semua kan ingin mendukung, sahut ibunya. Mendukung apa? Tanya Kugi lagi. Bu, please deh. Sambar Karin. Lu sangka siapa yang paling panik di rumah ini begitu tahu adik gue berencana untuk melangkahi gue? Jelas panik lah, dia yang ngeluarin modal paling besar buat kecantikan di rumah ini, tapi justru yang paling berantakan yang dapat jodoh duluan. Ledek Kevin. Lalu dia terpingkal-pingkal sendiri. Tiba-tiba ponselnya berbunyi. Remy. Kugi menghembuskan napas lega.
tepat pada saat bola panas sedang berpindah ke Karin. Cepat-cepat ia angkat kaki dari ruang keluarga, pindah ke ruang tamu. "Hai, udah dekat rumah ya?" tanya Kugi. "Belum, Gi. Sorry, saya nggak bisa jemput. Kalau kita janjian langsung ketemuan aja gimana?" Remy menyahut di ujung sana. "Nggak apa-apa, aku bisa bawa mobil. Kita ketemu di pameran. "Kalau hari ini nggak jadi ke pameran nggak apa-apa," Remy balas bertanya. Kugi tertegun. "Jadi, ketemu di mana?" Ia tak akan lupa tempat itu, ayunan itu, malam pergantian tahun. Di sanalah segalanya bermula. Kugi menanggalkan kedua sandalnya, membiarkan telapak kakinya menyentuh pasir. Angin pantai yang hangat berembus meniup kulit, mengibarkan rok panjang yang ia kenakan. Langit tampak digantungi tumpukan awan mendung. Sore ini sepertinya akan ditutup oleh hujan. Kugi berbalik badan. Remy berjalan ke arahnya dengan senyum samar. Tangan kanannya menjinjing satu kantong kertas. Ada sesuatu yang ganjil dengan ini semua, namun ia tidak tahu apa. "Kenapa harus ketemu di sini?" tembak Kugi langsung. Remy tak menjawab. Ia menggandeng tangan Kugi. Perlahan mendudukannya di atas ayunan. Dengan lembut, tangannya mulai mendorong, mengayun Kugi ke depan dan ke belakang tanpa suara. Hanya bunyi derit engsel besi ayunan dan bunyi ombak-ombak kecil yang beradu dengan benteng tembok dekat kaki mereka. "Hampir setahun saya kenal kamu ya, Gi." Remy akhirnya bicara. Kaki Kugi yang tadinya menggantung tahu-tahu menancap kukuh di pasir. Ayunan itu berhenti mengayun. Kembali, Kugi membalik badan. "Remy, please tell me. Kok kamu tiba-tiba aja pingin kesini?" Remy melepaskan pegangannya pada tali ayunan, berlutut di depan Kugi. Wajahnya setengah menunduk, dan ia membisu. Cukup lama untuk membuat Kugi tambah curiga dengan semua ini. "Remy, ada apa?" tanya Kugi sekali lagi. Saya, Remy susah payah berbicara. "Saya mau mengembalikan sesuatu." Tangannya lalu meraih kantong kertas yang disandarkan di tiang ayunan. Kugi menerimanya dengan ragu. Sekilas ia mengintip isinya. Tercenganglah Kugi saat mengenali buku dongeng pemberiannya. "Kenapa dikembalikan?" tanyanya bingung. "Karena ini." Remy menyerahkan selembar amplop putih berisi kartu. Segala sesuatu terasa berhenti bagi Kugi. Detik, detak, gerik, dan gerak. Ia hanya bisa menatap benda satu itu. Sesuatu yang hampir ia lupa, tapi ternyata tidak. Cukup sedetik yang ia butuhkan untuk kembali mengenalinya, mengingat apa yang ia tulis, dan kepada siapa tulisan itu ditujukan. "Buku ini harusnya untuk Kinan, kan?" tanya Remy lembut. Kugi, kenapa harus sampai kabur segala?" Segala sesuatu terasa berhenti bersuara bagi Kugi, kecuali suara Remy yang berbicara padanya sehalus angin. "Saya ingin tanya sama kamu, Gi," ucap Remy. "Apakah Kinan pernah meminta buku ini dari kamu?" Kugi bahkan tak bisa menemukan suaranya sendiri. Ia hanya bisa menggeleng. "Lalu, kenapa saya harus meminta untuk bisa kamu kasih?" Sesuatu berhasil bergerak, menembus kebisuan dan kebekuan yang mengunci Kugi. Sebutir air mata. Seolah menyentuh boneka porselen dengan teramat halus, Remy menggenggam telapak kiri Kugi. Tempat cincin pemberiannya melingkar. "Apakah kamu pernah minta cincin ini dari saya?" Butir kedua, dan Kugi kembali menggeleng. "Lalu, kenapa saya yang harus minta supaya kamu mau pakai?" Kugi hampir tak bisa bernapas, berusaha menekan isaknya sekuat tenaga. Namun ia tidak berhasil.
Isak pelan kini berhasil menembus kebisuan dan kebekuan. Masih dengan kehalusan yang sama. Kali ini Remy menarik lepas cincin di jari Kugi. Hati-hati. Kalau nggak begini, saya akan selalu meminta kamu untuk mencintai saya, Gi. Semua yang kamu lakukan adalah karena saya meminta. Carilah orang yang nggak perlu meminta apa-apa, tapi kamu mau memberikan segalanya. Bahu Kugi berguncang tanpa bisa lagi ia tahan. Tapi orang itu kan kamu. Aku aku nggak pernah minta apa-apa, tapi kamu tapi kamu kasih semuanya. Kugi berkata terengah di sela isakan dan desakan yang begitu kuat menyesak di dadanya. Iya, Gi. Remy mengangguk sambil mengusap air mata di pipi Kugi. Kamu mungkin sudah ketemu. Saya yang belum. Suara Remy mulai bergetar. Saya yang belum. Ucapnya lagi, separuh berbisik. Seolah ia sedang memberitahu dirinya sendiri. Remy lalu bangkit, sejenak mendekap Kugi yang masih terisak dan ia melangkah pergi. Kebekuan dan kebisuan runtuh sudah. Meski segalanya tampak mendung dan murung, sesuatu berhasil mencair di antara mereka. Kejujuran. Dan seolah bergerak bersama-sama, langit pun mulai merintikan hujan. Apa yang lama tak terungkap akhirnya pecah, meretas, dan bumi melebur bersamanya. Ubud, Juni tahun 2003. Sudah 2 malam Kinan tiba di rumah Pak Wayan. Dan baru sore inilah Lude kembali dari Kintamani. Lude tampak terkejut melihat kehadiran Kinan yang sudah menunggunya di balai. Kinan sontak berdiri melihat Lude. Wajahnya berseri, tangannya merentang, siap mendekap. Namun, Lude hanya berdiri di tempatnya, tersenyum dan mengangguk sopan. "De, saya akan kembali di sini. Saya akan tinggal lagi di Ubud." Dengan semeringah Kinan berkata, "Saya akan mengurus kepindahan saya pelan-pelan. Malam ini saya akan pulang dulu ke Jakarta dengan pesawat terakhir. Tapi mulai minggu depan saya akan tinggal lebih lama lagi." Sampai akhirnya Kinan menangkupkan kedua tangannya di pipi Lude. "Saya gak perlu jauh lagi dari kamu." Senyum Lude melebar. Saya ikut berbahagia, katanya lugas. Kinan mulai merasa ada sesuatu yang tidak beres. "Kamu kenapa, Dek?" Lude menunduk sebentar, seperti mengumpulkan kekuatan. Saat ia mendongak, sorot mata itu berubah total. "Saya perlu tahu sesuatu. Kenapa Kinan ingin bersama saya?" Kinan tergagap mendengar pertanyaan yang sama sekali tak diduganya. Lama akhirnya ia baru bisa menjawab. "Karena saya sudah memilih kamu." Sekujur tubuh Lude terasa melunglai dan setengah mati ia berusaha tetap tegak berdiri. Namun jauh di dalam hatinya Lude sudah siap mendengar jawaban itu. "Kinan, tunggu di sini sebentar ya. Ada yang perlu saya ambil di kamar," ucapnya lirih dan ia bergegas pergi. Tak lama, Lude kembali. Dalam kebingungannya, Kinan pun melanjutkan apa yang tak sempat ia ucapkan karena keburu buyar oleh pertanyaan Lude barusan. "Dek, saya ingin kamu ikut ke Jakarta. Temani saya dulu di sana. Nanti kita kembali ke sini bareng-bareng. Kamu mau?" Lagi, Lude hanya tersenyum dan perlahan kepalanya menggeleng. "Saya tidak siap ikut Kinan," jawabnya lembut, tapi tegas. "Malam ini saya mau kembali ke Kintamani." "Oke kalau gitu, kapan kamu siap? Saya akan nunggu kamu," kata Kinan lagi.
Senyum itu tak surut dari wajah Lude. Kinan cuma buang-buang waktu, sautnya. Dan nada itu menegas. "De, semua waktu saya sekarang untuk kamu. Mau dibuang kemana lagi? Konsep buang-buang waktu gak berlaku lagi sekarang. Semuanya buat kamu," ujar Kinan putus asa. Kinan lebih baik pulang ke Jakarta. Itu jauh lebih berguna. Apa yang Kinan cari bukan ada di sini. Apa yang Kinan cari bukan di sini. Kinan menatap Lude, berusaha mengerti apa yang dipancarkan di sana. Karena ia sungguhan tak mengerti. "De, maksud kamu apa? Kamu gak mau saya di sini?" Dengan runut dan seperti mengurut, Lude berkata, "Saya ingin melepas Kinan pergi sebelum kita berdua berontak dan jadi saling benci, atau bersama-sama cuma karena menghargai." Kinan mengerti. Kali ini Kinan benar-benar terenyak. Belum pernah ia melihat Lude begitu tegas, begitu tegar. "De, tolong." "Kinan yang tolong saya ya," selalu Lude. "Tolong ambil ini lagi." Sebuah pahatan kayu sebesar genggaman tangan ia selipkan kembali ke genggaman sang pembuatnya. Pahatan berbentuk hati dengan relief gelombang air. Sesuatu yang pernah ia begitu dambakan. Sesuatu yang pernah ia minta dan akhirnya diberikan. Namun Lude sadar kini, yang bisa ia miliki hanyalah pahatan kayu berbentuk hati, bukan hati yang sebenarnya. Sementara yang sesungguhnya ia damba bukanlah pahatan itu, melainkan sesuatu yang tidak pernah bisa ia miliki seutuhnya. Pahit, Kinan menggeleng, menolak. "De, saya sudah kasih ini untuk kamu. Setidaknya kamu sudi untuk sekedar menyimpan barang ini. Tolong." Kembali senyuman yang sama menghiasi wajah Lude. "Bahkan bukan nama saya yang kamu ukir," desisnya. "Tapi Kinan baik sekali sudah pernah mau meminjamkan. Terima kasih." Kinan tak tahu lagi harus berkata apa. Segalanya seperti jalan buntu. "De, kalau memang saya harus pergi, saya rela. Tapi tolong kasih tahu saya sekali lagi." "Kenapa?" desaknya, meratap. "Saya belajar dari kisah hidup seseorang. Hati tidak pernah memilih, hati dipilih. Jadi kalau Kinan bilang Kinan telah memilih saya, selamanya Kinan tidak akan pernah tulus mencintai saya. Karena hati tidak perlu memilih. Ia selalu tahu kemana harus berlabuh." Lude menggenggam tangan Kinan sejenak. "Yang Kinan cari bukan di sini." Kinan terdiam. Seiring angin yang bertiup serupa tiupan seruling, mendadak benaknya terisap ke masa lalu. Kembali ke malam saat ia mendengar angin berbunyi serupa, menggoyangkan kuntungan bambu yang tergantung di tepi atap balai. Malam di mana ia membuat pilihan. Ucapan Lude menyadarkannya. Ia hanya memilih untuk memberikan seonggok kayu berukir. Sementara apa yang mendorongnya untuk mengukir tak pernah bisa ia berikan. Kinan mengatupkan matanya erat-erat. Semua ini terlalu getir untuk ia telan. Namun inilah kejujuran. "De, maafkan saya," bisik Kinan. Tubuhnya gemetar, halus, bola matanya berkaca-kaca. Lude tak menjawab. Hanya seutas senyum hangat yang terus mengembang. Sorot matanya jernih bagai air mata. Sorot matanya jernih bagai mata air. Tak ada dendam, tak ada kesedihan, tak ada yang dimaafkan. Ia lalu berbalik pergi. Hanya gerayan rambut hitamnya yang melambaikan perpisahan. Kinan berdiri termangu menatap itu semua. Sebutir air matanya mengalir. Diusapnya pelan dan ia pun beranjak dari sana. Dari kejauhan, seseorang memandangi mereka berdua. Pak Wayan merasa dirinya terpecah menjadi dua. Sebagian dirinya hancur bersama Lude, dan sebagian lagi bahagia tak terhingga untuk Kinan. Akhirnya,
Kinan mendapat kesempatan yang tak pernah ia miliki 20 tahun yang lalu. Kesempatan untuk dipilih cinta dan berserah pada aliran yang membawanya. Kemanapun itu, hati selalu tahu. Welcome Bang Pina. Iya sorry ya, aku malam ini sorry. Kayaknya yang dari tadi masuk sini rada aku kacangin dulu deh. Iya aku ngerasa gitu malam ini. Aku nggak langsung nyambut orang yang datang. Kayak si Agung juga bolak-balik sini. Aku nggak terlalu sorry ya kalau kalian merasa agak terbengkalai. Nggak tahu men malam ini mungkin ya kayaknya kalau aku inget gini sih kalau kalau malam tutup buku atau aku bacain bagian cerita yang lagi seru-serunya, at least menurutku biasanya aku bisa agak nyuekin chat sih, jadi sorry ya. Ya men ini aduh wajar bukunya tamat men di sini. Ya aku lagi detik-detik menuju endingnya gitu. Jakarta, Juli tahun 2003. Kinan menyiapkan ranselnya. Ransel marun berinisial K yang ia pakai sejak kuliah. Mendudukannya di jok depan, sementara ia duduk di belakang kemudi. Sejenak Kinan menengadah melihat langit pagi yang cerah. Tak ada lagi yang mengikatnya dimanapun. Tidak di sini, tidak di Bali. Untuk pertama kalinya, Kinan mencicipi penuh arti kebebasan. Dan hari ini, ia memutuskan untuk pergi bersama angin. Bebas, seolah tanpa tujuan. Namun angin selalu bergerak ke satu tempat. Jawa Barat, Juli tahun 2003. Hari sudah sore saat ia tiba ke tempat ini. Kembali untuk yang ketiga kalinya. Tak ada lagi tempat yang lebih tepat untuk ia kunjungi. Kinan langsung memarkirkan mobilnya di tebing, bersiap menyambut gua kelelawar di bawah sana memuntahkan isi perutnya sejenak lagi. Deburan ombak yang berderu dan bertempur di bawah sana menggetarkan sekaligus mendamaikan. Kinan telentang menghadap angkasa hingga warnanya mulai berubah jingga. Rasanya ia bisa di sana selamanya. Tempat ini begitu sepi. Hanya alam dan dirinya yang berbaring hingga entah kapan. Kinan tak lagi berencana. Tiba-tiba saja pandangannya menggelap. Sebuah ransel jatuh tepat di samping kepalanya. Mata Kinan memicing, mencoba mengenali sosok yang berdiri di atasnya. Kata Sandi, orang itu bertanya pelan. Kinan tersenyum. Kelaper tart. Hah? Keparat? Pisang susu? Oke, lolos. Kok kamu bisa sampai di sini? Tanya Kinan. Aku juga mau tanya hal yang sama. Tapi kayaknya kita berdua sudah tahu jawabannya. Radar Neptunus. Kinan tersenyum lebar. Secara hatinya yang mendadak merekah dan terus-menerus mengembang seolah tiada tepi. Pandangannya kembali tak terhalang. Orang itu kini ikut berbaring di sebelahnya. Kugi. Dan sepanjang ingatan Kinan, langit tak pernah seindah itu. Iya, ceritanya tamat di situ. Terus ada epilog. Hari ini, di tengah laut biru yang beriak tenang, segugus tangan mungil meluncur keluar dari bibir kapal nelayan. Ia sengaja ikut menumpang demi menghanyutkan perahu kertasnya. Tidak dari empang, tidak dari kali, tidak dari sungai kecil. Kali ini ia ingin melepaskannya di tengah laut. Surat terakhirnya untuk Neptunus. Nus, tahunan gak nulis surat ke markas, jangan marah ya. Tapi kami memang mau berhenti jadi agen. Tidak ada lagi rahasia, tidak ada lagi mimpi. Karena mimpi itu sudah kami jalani. Sekarang, selama-lamanya. KNK. Dan satu lagi K kecil masih di perut. Perahu kertas bergoyang sendirian. Perlahan ditinggalkan perahu kayu yang bertolak kembali ke bibir pantai. Mengantarkan Kugi yang segera berlari turun memecah air. Seseorang sudah berdiri menunggunya dengan tangan terentang. Siap merengkuh lalu mengangkat tubuh mungilnya ke udara. Kinan.
Perahu Kertas Bergoyang Sendirian. Ya, bukunya selesai di situ. Sisanya ada prakata dari penulisnya. Ya sip, beres. Ya kayaknya aku salah deh nyimpen markernya, tapi udahlah. Ya udah, nggak ada lagi yang rasanya bisa aku ceritain dari buku itu, men. Ceritanya tamat. Aku baru ngeh kayaknya aku nggak ganti judul broadcast ya. Iya bener. Nggak apa-apa deh, nanggung. Udah mau beres juga. Kok akhirnya jangan dulu. Hampir aku tutup broadcast gitu aja. Waduh, jam 10 lewat dong. Kok ada Mbak Ye yang tiba-tiba collab? Gimana ini? Ini buru-buru. Aduh, nggak gitu sih. Kalau mau end ya aku sekalian tutup rekaman. Iya, dari tadi ku rekam tapi kayaknya aku lupa nggak ganti judul dari tadi. Jadi judulnya masih siaran kadal gitu. Harusnya kan apa ya? Ya harusnya tadi judulnya ku ganti sih, tapi bodoh ah. Udah beres juga. Enggak, makanya gue bingung ini tumben Kadlas nggak nge-record gitu kan. Judulnya siaran Kadlas gitu loh. Dari tadi aku record, cuma aku lupa ganti judul. Kagak ada recordnya, kagak ada sumpah. Sorry, ya aku juga baru ngeh tadi. Harusnya aku tulis record tapi lupa, keburu beres. Ya udahlah, bodoh. Ya udah, aku mau tutup recordingnya dulu deh. Mau ya bentar ya, aku tutup recording. Kayaknya sih ya. Bentar, kayaknya bisa sih aku buka DC udah ini. Iya, nggak tahu ya, tapi kayaknya bisa. Ya bentar ya, aku closing dulu recording. Oke, YouTube. Itu tadi cerita Perahu Kertas dari Dilestari yang udah aku bawain dari tahun kemarin. Anjir, lama banget, dari tahun kemarin. Tapi ya udah sih, aku pikir worth it dan beberapa poin aku seneng sih, maksudnya ya worth it lah perjalanannya. Ada beberapa dialog, ada beberapa adegan yang aku rasa anjir ini ngena banget sih. Aku berasa kayak banyak diingatkan lagi sih kalau baca buku-buku kayak yang aku baca Perahu Kertas tahun berapa ya, 2018 kali ya. Ya aku berasa diingatkan lagi dengan cerita-cerita itu. Jadi makasih ya YouTube yang udah ngedengerin sejauh ini. Thank you banget. Aku bakal mulai buku yang baru hari Senin kayaknya. Jadi tungguin aja. Ya udah, thank you ya YouTube.